Du-du-du. Sudah? Tunggu mereka. Sudah? Selamat malam. Malam hari ini kita akan kembali dalam Bible Study kita, lanjutan dari kitab Yohanes. Kita bersyukur kita sudah sampai pada Yohanes pasal yang ke-10, dan biar kiranya Yohanes pasal 10 ini boleh menuntun kita. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Gembala yang Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kami boleh terus datang di hadapan-Mu. Terima kasih karena firman-Mu menuliskan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dan kami bersyukur Engkau mendorong kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami boleh menemukan mutiara, kekuatan, atau hal-hal khusus bagi hidup kami. Biar firman itu berbicara kepada setiap kami secara pribadi, sehingga kami menemukan pesan Allah bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, hari ini kita Bible Study untuk yang selanjutnya. Untuk kesekian kalinya kita terus bergulir mulai dari Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita bisa berhenti dimanapun kita akan berhenti, tetapi kita berusaha mencoba membahasnya secara berurutan, pasal demi pasal, ayat demi ayat, sehingga kita bisa menemukan gambaran besarnya. Hari ini kita akan sampai pada Yohanes pasal yang ke-10, Gembala yang Baik. Itu Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam flyer hari ini diberi judul yaitu Domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, sebelum kita baca Yohanes pasal 10, saya mau kasih gambaran dulu bahwa Yohanes pasal 10 ini adalah rangkaian dari perjalanan Yesus di Bait Suci ketika Hari Raya Pondok Daun. Dan kita tahu sama-sama di Hari Raya Pondok Daun itu yang kemarin 2 minggu lalu terakhir kita bahas, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang apa? Buta sejak lahir. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Setelah orang buta ini disembuhkan, dia pergi ke Bait Suci dan berjumpa dengan Yesus di sana. Dan saudara tahu, sewaktu Yesus berbicara tentang gembala yang baik, ini ada pada momen yang sama, tempat yang sama, yaitu dari Hari Raya Pondok Daun itu dan juga di Bait Suci. Jadi ini rangkaian peristiwanya tidak terputus. Menarik, mengapa menarik? Karena pada saat itu kita tahu bahwa orang buta ini adalah orang yang sebelumnya dibuang dari kawanan itu. Seperti domba yang tersesat, terhilang. Dan dia akhirnya ditemukan Yesus, Sang Gembala. Jadi itu rangkaian peristiwanya. Baik, kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Mari sama-sama kita berdiri, kita baca firman Tuhan. Kita baca mulai dari ayat 1. 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti mereka karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta?" Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Di ayat 21 itu kita temukan penghubung antara Yohanes 9 dan Yohanes pasal 10. Dikatakan, dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Nah ya, karena Yesus mencelikkan mata orang buta di Yohanes pasal 9. Nah saudara, mempelajari Yohanes pasal 10 ini, kita butuh pergi atau keluar dari budaya kita. Mengapa kita perlu keluar dari budaya kita? Karena tanda kutip menggembalakan domba yang kita punya tidak sama dengan menggembalakan domba yang ada di dalam kisah Yesus ceritakan secara khusus di daerah Israel yang adalah daerah Palestina hari ini. Saudara, ini menarik. Mengapa? Karena seringkali atau banyak kali di dalam perjanjian lama Allah menggunakan analogi tentang gembala. Kita tahu sama-sama berbagai kisah di dalam perjanjian lama tentang gembala. Bahkan kehidupan bangsa Israel, mereka ini adalah penggembala-penggembala domba. Ketika mempelajari Yohanes pasal 10, saudara tahu kita sangat familiar dengan gambar itu. Yaitu seorang gembala yang membuat seekor domba di atas pundaknya. Ternyata itu bukan datang dari Alkitab. Jadi itu tradisi cerita-cerita bangsa Yahudi. Yaitu mereka melihat bahwa gembala terbesar yang pernah menggembalakan banyak orang yaitu Musa. Nah, Musa ini ada di Mesir dan dia setelah melakukan hal yang
tanda kutip membuat dia terancam. Pada waktu itu ada orang Israel dan orang Mesir saling berkelahi, dan akhirnya dia menolong orang Israel ini, dan sehingga orang Mesir ini mati dan dia menjadi buronan. Dia lari di padang gurun selama 40 tahun itu, dia lari dan bertemu dengan sebuah keluarga yaitu Yitro yang menjadi mertuanya. Nah, Yitro ini menjadi mertuanya ini adalah gembala domba, dan dia belajar menggembalakan domba di padang gurun itu bersama dengan mertuanya Yitro. Nah, cerita ini yang dibawa oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi, menjadi sebuah kebiasaan yang dipercayai, yaitu Musa menjadi gembala yang besar, the great shepherd. Nah, Musa ini diyakini waktu mengembalakan dombanya Yitro, jadi ada domba, karena Musa ini nggak pinter, dia kan orang Mesir, dia tidak tahu menggembalakan domba. Jadi satu kali, ini dalam kisah-kisah cerita-cerita rakyat, satu kali ada seekor anak domba lari dan Musa mengejarnya. Musa nggak tahu kemana anak domba ini lari. Ternyata anak domba ini lari ke air minum. Lalu Musa berkata, oh engkau haus. Sementara anak domba ini lari terpisah dari kawanannya, jauh gitu loh. Lalu akhirnya Musa mengangkat anak domba ini dan taruh di lehernya. Nah itu gambarannya. Saya juga baru menemukan itu ketika melihat-lihat kisah-kisah apa yang dipercayai oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi karena di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan Yesus menggendong seekor domba. Yuk kita lihat sama-sama gembala yang baik. Di ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, saudara, kalau baca ini saudara akan bingung, karena pada saat yang bersamaan di dalam perikop ini Yesus berkata aku gembala yang baik, tapi juga dia berkata aku adalah apa? Pintu. Betul? Kok bisa? Nah, saudara, pada zaman itu ada dua model penggembalaan domba. Penggembalaan domba yang pertama adalah seperti ini. Pemilik domba itu dia pengusaha. Dan pengusaha ini dia punya dua orang. Satu yang menggembalakan domba, satu yang menjaga kandang domba. Nah itu, gitu loh. Nah ini yang pertama. Itu sebabnya di sini berarti ada dua, satu gembala, satu lagi penjaga pintu. Tapi ada juga pola penggembalaan domba yang berbeda, yaitu apa? Pemiliknya sendiri yang menjadi gembalanya. Nah gitu loh, pemiliknya sendiri. Nah, dua konsep ini dipakai oleh Yesus. Dua konsep ini supaya mereka mengerti. Makanya dikatakan di sana mereka tidak mengerti, makanya Yesus menjelaskan kembali kepada mereka. Kalau kita lihat di sana, ini kan Yesus pakai perumpamaan, sehingga akhirnya Yesus menjelaskan kepada mereka kembali. Nanti di dalam ayat demi ayat ini, saudara akan temukan bagaimana pola Yesus menggunakan perumpamaan ini dengan pola gembala, pebisnis yang punya usaha dengan ada gembala dan juga penjaga pintu. Tapi ada juga dengan si gembala pemiliknya dan juga penjaga pintunya. Kita mulai dari ayat 1 tadi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Berarti ini model yang pertama. Ada penjaga dan ada gembala. Nah gitu loh ya. Jadi kalau masuk itu harus lewat pintu, karena penjaga pintu itu dia mengenal para gembala. Nah gitu loh. Jadi dia mengenal para gembala. Oh ini gembala, jadi ini sebuah kawanan domba, banyak sekali kawanan domba, dan dia ini penjaga pintu. 50 kurang lebih seperti itu. 50 domba ini milik Feril, 50 domba lagi milik Kafa, 50 domba lagi Pak Leo dan semuanya. Jadi itu kandang yang besar, begitu loh. Satu orang yang jagain gitu. Nah tapi yang menggembalakannya berbeda-beda. Nah begitu ya. Ayat 2. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah
gembala domba. Nah, jadi seperti tadi, Feril, San, Leo, Excel, Kava, itu gembala domba yang masuk melalui pintu. Nah, ayat 3, untuk dia, yaitu untuk siapa? Gembala. Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing dan masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Oke, stop dulu sini. Saudara masih ingat kalau di perjanjian lama kita belajar sama-sama bahwa domba itu adalah binatang yang tanda kutip melambangkan umat Tuhan. Betul? Nah, saudara, beberapa kali tahun lalu ya kita pernah bicara soal Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Saudara, kita, Pak Leo, saya dengar itu masih ingat khotbahnya bahwa domba itu binatang yang apa? Bodoh. Banyak orang tidak mau terima kalau domba itu melambangkan hidup kita dan kita disebut bodoh. Masa sih bodoh? Saya nggak bodoh, Pak. Saya pinter, kuliah saya IPK-nya bagus, saya juara di sekolah, begitu loh. Saudara tahu terminologi waktu Pak Leo berkata domba itu bodoh, itu bukan berbicara tentang intelektual kita, tetapi itu berbicara tentang kebergantungan kita kepada Tuhan. Tanpa gembala, tanpa Tuhan tidak bisa hidup. Itu maksudnya, gitu loh. Mau pintar, mau kaya, mau punya pengetahuan sebesar apapun, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita akan sesat. Itu maksudnya bodoh, itu terminologinya. Paham ya? Gitu loh ya. Nah, bilang kiri kanan, engkau harus bergantung kepada Tuhan. Bilang sekali lagi, bergantung kepada Tuhan. Oke, ya. Nah, lalu dikatakan di sini bahwa untuk dia penjaga membuka pintu, ini kawanan. Nah, saya pernah mendengar khotbah. Kita dengar baik-baik. Begini, katanya kawanan itu, kandang itu adalah sorga. Nah, saya tidak begitu setuju bahwa kawanan atau kandang itu sorga. Kita akan nanti dikumpulkan dalam sebuah kandang, yaitu sorga. Jangan buru-buru membuatnya. Itu langsung menggambarkan sorga. Mengapa? Karena di sini dikatakan pencuri datang. Gak mungkin sesuatu yang sudah ada di sorga bisa dicuri, betul? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ambil kisah sebelumnya, yaitu seperti orang buta yang sembuh. Jadi yang disebut ini menurut saya adalah kawanan ini adalah kelompok orang Yahudi itu yang tanda kutip dikatakan ada sebelumnya para penjaga, ada yang berusaha menyesatkan mereka, ada yang mengancam mereka. Orang-orang Yahudi ini yang dibawa keluar masuk. Nah, begitu loh. Nah, jadi ini bukan kawanan domba ini, kandang domba ini belum menuju kepada sorga yang disebut itu. Tidak. Tapi sekelompok umat yang pertama-tama orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus dan akhirnya melalui mereka Injil sampai kepada bangsa-bangsa sehingga semua orang percaya kepada Yesus. Yesus sang gembala agung menjadi satu kawanan gembala yang besar. Itu ya, nangkap. Nah, yang ketiga, di ayat 3 ini dikatakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya jelas, karena apa? Sang pemilik tahu bahwa ini adalah sang gembalanya. Oke, pergi. Dibuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara dengar baik-baik, dikatakan menurut namanya. Pada zaman dahulu tidak sama seperti kita. Saudara lihat, di Indonesia seringkali atau di berbagai negara ketika peternakan begitu luas, begitu banyak, semua yang diternakan itu diberi tanda, betul? Contoh, sapi ditaruh apa? Cap yang panas, ditaruh pakai nomor seperti itu. Nah, bagaimana dengan domba? Saudara, ini menarik. Ini yang dilakukan oleh gembala-gembala di daerah Israel sana. Karena mereka punya hubungan yang dalam dengan domba, sehingga sang gembala itu punya suara khusus yang hanya dikenal oleh domba itu. Gitu loh, yang hanya dikenal. Dan yang kedua, gembala itu menyebutkan satu kata berulang-ulang kepada domba itu untuk menyatakan bahwa itu identitasnya. Contoh,
domba berkaki abu-abu, nah, domba bertelinga hitam, gitu loh. Jadi dia buat secara spesifik, dia kenal, dia lihat, disebut, gitu loh. Disebutnya seperti itu. Jadi sehingga akhirnya domba itu dengar berulang-ulang, sehingga akhirnya dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang disebut dengan perkataan sang gembala itu. Itu yang dibuat nama. Jadi kalau mungkin hari ini kita seringkali mendengar disebut dombanya namanya siapa? Michael. Dombanya siapa gitu. Itu bagian daripada inspirasi atau kreativitas seseorang membuat dia lebih mudah mengingatnya. Tapi lebih daripada itu, yang dikatakan suara dan nama ini merefleksikan kepada hubungan yang kuat antara sang gembala dan domba. Itu sebabnya ini yang dilakukan. Saudara lihat seperti ini. Jadi umpamakan mimbar ini adalah kandang yang begitu besar, lalu ada penjaga dan hanya satu pintunya. Misal di sini pintunya. Penjaga dan berkata, dia lihat dari jauh, oh iya, itu Feril, itu gembalanya, 50 ekor domba di sini. Dibuka pintu, silakan Feril, panggil dombamu. Nah, Feril akan bersuara karena hubungan yang begitu baik antara Feril dan domba-dombanya. Suara atau perkataan yang berulang-ulang didengar oleh dombanya dari dia lahir sampai besar. Maka apa yang terjadi? Domba itu ingat. Nah, juga yang menarik begini, kenapa dia bisa ingat? Karena domba yang dikatakan di Yohanes 10 ini adalah kebanyakan domba bukan untuk makanan. Kebanyakan itu adalah domba untuk apa? Diambil kulitnya, diambil susunya. Sehingga akhirnya apa? Hidupnya lebih panjang. Kalau domba untuk dimakan, itu hidupnya lebih singkat. Memang akan ada domba yang akan dipersembahkan sebagai korban di bait sucinya Tuhan. Ada. Tetapi domba yang akan diambil kulitnya, diambil susunya, itu akan hidup lebih panjang. Nah, jadi dia panggil, Feril akan bikin sebuah suara. Dan apa yang terjadi? Suara itu hanya khusus dimengerti, dikenal, difahami oleh sang domba bahwa itu ada suara gembalaku. Nah, ketika dia bicara, maka domba yang lain, dia bilang itu bukan gembalaku, dia akan tinggal. Dan hanya yang mengenal suara itu yang akan bergerak. Permisi, saya keluar, permisi. Permisi dulu, saya itu yang dipanggil, gitu loh. Dan di depan pintu, sang gembala akan melihat, 1, 2, si ini lewat, oke ya, yang kakinya timpang, oke, udah. Yang bulunya abu-abu sedikit, oke. Nah, ini yang ada hitam di telinganya. Dia lihat semuanya, satu persatu. Nah, itu loh ya. Jadi lihat ada hubungan yang begitu kuat. 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di mana? Di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Oke. Jadi begini. Kalau kita di Indonesia kan seringkali gembala itu di belakang, betul? Baru dikasih satu ekor pemimpinnya untuk mengikuti dengan apa? Dengan lonceng di lehernya sehingga teman-temannya mengikuti. Kalau ini dia di depan dan ingat baik-baik, pendengaran domba sangat tajam, tapi matanya kurang tajam. Jadi biasanya yang dilakukan oleh sang gembala adalah ketika dia berjalan, dia akan bernyanyi atau dia berbicara sesuatu yang sudah sering dan diulang-ulang terus, sehingga akhirnya domba itu tahu, selama aku mendengar suara itu, ada gembalaku di sana, aku akan aman. Itu dia. Jadi dia bisa nyanyi. Contoh kayak lagu tadi, engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku. Dan domba itu dengar terus itu, dan dia tahu. Itu sebabnya dikatakan dia dengar. Di ayat 4 itu, ya, dia berjalan di depan. Mengapa berjalan di depan? Karena dia harus di depan untuk memastikan jalan itu aman, untuk memastikan tidak ada binatang buas, untuk memastikan bahwa jalanan itu bisa dilalui oleh domba. Karena mereka biasa sudah menjalani jalur yang sama setiap hari. Tapi karena begitu banyak
domba-domba yang lain lewat, jalanan itu bisa rusak. Jadi gembalanya memastikan. Ayat 5, namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah gitu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba masuk, entah itu di belakang, entah itu di samping kiri, entah samping kanan atau depan, dan dia memanggil, tidak akan diikuti. Gitu loh, tidak akan diikuti. Karena sekali lagi sebuah hubungan yang intim yang dipersatukan dengan suara, itu yang terjadi. Ayat 6, Yesus mengatakan apa? Perumpamaan atau kiasan. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Gitu loh ya. Gak mengerti. Akhirnya Yesus membuat perumpamaan ini lebih konteks kepada mereka, lebih dekat. Dia ngomong seperti ini. Maka kata Yesus ayat 7, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah ini. Nah mengapa dikatakan akulah pintu kepada domba-domba itu? Yesus sedang menjelaskan pola gembala yang kedua, yaitu dia gembala dan dia pintu. Pola gembala yang kedua adalah tidak ada penjaga lain. Jadi ini kandangnya, sang gembala ini pintunya, dia akan tidur di sini, di pintu ini. Dia yang jaga, makanya dibilang akulah pintu. Jadi tidak ada pintunya, los, gitu loh. Gembala yang tidur di situ. Makanya dia berkata akulah pintu. Nah, gitu ya. Akulah pintu. Lanjut. Ayat 8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yesus sudah mulai menjelaskan kepada bangsa Israel. Sebelum aku, ada orang-orang yang berusaha memimpin bangsa pilihan Tuhan ini dengan cara yang tidak baik. Gitu loh. Kita tahu kisah sejarah bangsa itu, bagaimana mereka disesatkan, dipimpin untuk menyembah berhala dan semuanya. Itu yang terjadi. Yesus mulai menjelaskan kesesatan mereka karena dipimpin oleh gembala-gembala yang tidak baik. Saudara masih ingat itu nubuatan di kitab Yehezkiel dikatakan. Bahkan dikatakan juga oleh Yesus, mereka, Matius pasal 9, mereka seperti apa? Domba-domba yang terlantar. Di kitab Yehezkiel dikatakan ada gembala yang jahat, yang hanya mengambil bulu domba dan dagingnya, tidak merawati mereka. Tetapi di Yeremia, Allah berkata akan tiba seorang gembala yang akan datang. Aku mencari yang terluka, membebat yang terluka, membawa pulang yang terhilang. Jadi di perjanjian lama, Allah sudah mengucapkan beberapa kali perumpamaan tentang gembala yang akan datang dan juga gembala yang jahat. Itu sebabnya Yesus berkata seperti itu di ayat yang ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku, sebelum Yesus maksudnya ya. 9 dia ulangi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah ini Yesus membawa kepada dua penjelasan. Yang pertama, masuk melalui aku dan keluar melalui aku. Masuk melalui aku artinya aman untuk ada dalam kawanan penjagaanku. Keluar ke arah yang ku tuntun, yaitu menemukan padang rumput untuk bisa makan dan minum. Sama kalau ini berbicara tentang Yesus, tentang kekekalan. Dia berkata yang masuk kepada kekekalan melalui aku, dia akan aman. Dia menemukan padang rumput, tempat makan. Itu yang gambaran di kitab Wahyu, bahwa kita akan makan semeja bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai yang dalam segala kelimpahan. Saudara, ini yang dikerjakan oleh pencuri. Pencuri ini dikatakan tadi di atas, dia datang lewat apa? Tidak melalui pintu. Dia memanjat, dia mengintai, dia merampok. Mengapa? Dia tidak peduli dengan yang namanya domba ini. Untuk domba ini tumbuh, sakit, domba ini harus kawin, domba ini bulunya harus digunting, kukunya harus dibersihkan, makanannya harus dipilih yang terbaik. Itu tipikal pencuri. Jadi pencuri bukan hanya ketika ini domba ambil, tidak.
Makanya dikatakan ada yang dicuri dagingnya, ada yang dicuri susunya. Nah itu loh ya. Namun Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus berkata seperti ini, menarik sekali. Lihat ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan 2 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Artinya apa? Domba itu dalam pemeliharaan Yesus, dia hidup berlimpah. Bulunya, susunya, produktif. Produktif dalam pemeliharaan Yesus, produktif. Dalam pemeliharaan sang pencuri yang adalah gambaran iblis, maka apa yang terjadi? Hancur, binasa. Nah oleh sebab itu ayat 10 ini memberikan kita pilihan. Yang pertama, kamu mau digembalakan oleh siapa? Mau digembalakan Yesus yang adalah gembala yang baik, atau iblis yang adalah pencuri? Lihat ya. Kalau digembalakan oleh setan, iblis, maka kita akan menemui yang namanya kehancuran, kebinasaan. Tetapi kalau digembalakan oleh Yesus, dikatakan kita akan mempunyai apa? Kehidupan. Dan kehidupan ini berlimpah. Ini bukan hanya berlimpah seperti tadi, susu bulunya. Tapi sangkin melimpahnya itu sampai kepada kekekalan. Itu dia. Jadi kita harus memilih. Sama-sama katakan, memilih. Nah, saudara, ini menarik. Karena sang gembala ini mempunyai banyak cara untuk membuat domba itu tahu bahwa dia adalah gembalanya. Di sini tidak disebut, tapi kebiasaan sang gembala adalah, contoh saudara gini, ketika ini saya lihat penjelasannya dan juga saya lihat videonya, ketika sang gembala itu membawa dombanya di padang rumput dan makan rumput, gembala akan duduk dan dia mengamati dari jauh dombanya, dia lihat. Dan tiba-tiba ketika ada dombanya pergi jauh, sang gembala itu di dalam tasnya itu ada beberapa benda. Ada makan minum sang gembala, biasanya itu buah yang sudah kering, keju, dan biasanya ada juga seperti yang dipakai oleh Daud, apa namanya? Ketapel, ali-ali, nah sling, nah gitu. Jadi dia akan duduk, dia siapkan batu, dia lihat ini sekelompok domba di sini, tiba-tiba ada satu ekor domba itu jalan dan keluar dari kumpulan. Itu gembala akan berdiri, itu sebabnya gembala biasa di tempat yang lebih tinggi. Nah gitu loh. Dia akan berdiri dan lihat tempat lebih tinggi, dia akan lempar. Dilempar di mana? Persis di depan daripada domba itu. Itu artinya apa? Jangan maju ke situ. Gitu loh. Oke. Dia akan ke kiri. Kalau ke kiri salah, akan dilempar lagi, jatuh di sebelah kiri. Oh berarti dia harus ke kanan. Berarti tidak maju dan ke kanan. Kalau waktu dilempar lagi dia ke kanan, berarti dia tahu, berarti salah ke kanan, berarti dia harus kemana? Ke belakang, mundur. Nah itu. Itu sebabnya gembala-gembala di perjanjian lama sangat pintar untuk melempar yang namanya musuh dengan batu. Itu dia pelempar-pelemparnya. Nah, dikatakan di sini, ketika dikatakan hidup dalam segala kelimpahan itu bukan hanya segala sesuatu yang dia punya, tetapi perlindungan yang sempurna, penjagaan, pengawasan. Itu loh, pengawasan, penjagaan. Ketika dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dia itu menjadi tenang, menjadi baik, tidak stres, aman, percaya. Bahkan kita tahu sama-sama kalau Daud di dalam kitab Mazmur sambil menggembalakan dombanya, dia ngapain? Bernyanyi, dia bermain musik. Gunanya apa? Supaya dombanya itu bisa menjadi apa? Tenang, tidak stres, rileks. Dan dombanya tahu bahwa gembalanya ada di sana. Kalau tiba-tiba tidak ada suara nyanyian, tidak ada suara alat musik, tidak ada suara daripada gembala, itu domba, mereka akan diam. Mereka akan mulai panik.
mereka akan panik. Apa yang dilakukan oleh domba kalau panik? Domba kalau panik yang mereka lakukan adalah mereka akan berkumpul satu dengan yang lain, tidak lari. Mereka akan berkumpul kepala dengan kepala, akan bersatu, gitu loh. Sambil mereka diskusi, kenapa kita tidak mendengar suara gembala? Di mana? Kau lihat tidak? Karena mereka apa? Rabun. Dan mereka juga mengenal yang namanya derap kaki daripada gembalanya, gitu loh. Jadi ketika mereka kumpul begini, mereka sedang berjaga-jaga, telinganya mulai mendengar yang mana suara gembala kita. Kalau ada dikatakan tadi ayat yang ke-9 orang asing, ada orang asing, telinganya akan mendengar, kakinya sepertinya bukan kaki gembala kita. Tiba-tiba ada binatang buas, penciuman domba sangat tajam, dia akan coba, ada binatang buas, mereka akan siap-siap membuat pertahanan. Jadi mereka berkumpul seperti itu, dan mereka ketika ada sesuatu yang mengancam, biasanya kaki belakang mereka akan menendang-nendang seperti itu. Nah, kelimpahan yang dimaksud di sini, semua itu tadi yang kita jelaskan. Hanya lanjut ketika ayat 11 Yesus berkata, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, waktu dikatakan di awal tadi bahwa yang datang sebelum aku pencuri, karena apa? Tidak ada yang datang sebelum Yesus yang memberikan nyawa kepada bangsa itu, kepada kita, tidak ada. Hanya Yesus yang datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena apa? Ayat 12. Sedangkan seorang apa? Upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Masih ingat tadi saya bilang ada dua jenis penggembalaan. Satu pemilik, lalu dia menyewakan siapa? Penjaga dan gembala. Yang kedua adalah gembala itu adalah pemiliknya sendiri. Nah, yang pertama ini semua upahan, betul? Baik penjaga maupun gembala itu upahan. Makanya ketika terancam mereka lari. Ketika ada serigala mereka lari. Ketika beda dengan si pemilik yang adalah gembala, dia tidak lari, dia lawan, bahkan dia berani menyerahkan nyawanya. Dia membiarkan domba itu tercerai-berai. Ayat 13, ia lari karena ia seorang apa? Upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Coba lihat ya. Jadi upahan itu hanya akan berpikir sesuai dengan apa yang dia terima, bukan berpikir bahwa dia adalah pemilik. Itu sebabnya kalau itu mengancam nyawaku, ya udah, dia lari, gitu loh. Karena dia berpikir bahwa nyawanya lebih besar dari upahnya. Sementara sang pemilik, upahnya adalah domba itu sendiri. Itu sebabnya Yesus ketika dia menggembalakan, dia datang, dia mati, dia tahu, dia mati untuk sesuatu yang berharga. Yesus lanjut berkata di 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini ada 3 bagian. Yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Lalu yang kedua, Yesus mengenal domba-domba mereka. Oke, stop dulu bagian yang kedua ini. Di frasa kata mengenal, saudara, berulang-ulang kitab Yohanes ini berbicara tentang mengenal, betul? Masih ingat di Yohanes pasal 2 ketika Yesus membuat mujizat pertama kali, itu apa? Mengubah air menjadi anggur. Lalu banyak orang di sana. Mereka berkata mereka percaya. Tapi apa yang dikatakan kitab suci, Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepada mereka. Karena apa? Dia mengenal isi hati mereka. Lalu ketika banyak orang bertanya kepada Yesus, dan Yesus tahu bahwa Yesus mengenal hati mereka karena mereka mau menjebak Yesus. Jadi kata mengenal, bahkan ada mengenal yang baik di Yohanes pasal 8, yaitu jika kamu mengenal kebenaran, kamu akan dimerdekakan. Jadi Yesus punya tipe pengenalan yang dalam. Dia tahu Feril sangat dalam, dia tahu Kafa, dia tahu semua kita masing-masing sangat dalam, dia tahu. Dan akibat daripada hal itu, maka apa yang terjadi? Domba mengenal dia. Jadi ini timbal balik. Domba mengenalnya. Karena apa? Sang gembala berhasil menunjukkan tingkat pengorbanan dan tingkat kepercayaan kepada domba itu.
Dan Yesus menggambarkannya di ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Itu sebabnya kita belajar bagaimana Yesus selalu berdoa bertanya kepada Bapa, apa yang harus kulakukan selanjutnya. Seperti domba yang bergantung kepada sang gembala, mendengar suara gembala. Yesus, dia juga bergantung kepada Bapa, mendengar apa kehendak Bapa. Jadi Yesus contohkan, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, ini menarik. Mengapa? Di dalam Lukas pasal 11, coba lihat sama-sama, Lukas 11 ayat 27, dikatakan seperti ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi artinya ini akan menggoncangkan pengetahuan kita. Tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini disebut domba Tuhan. Tidak semua. Itu loh. Itu sebabnya apakah Kafa, Feril dombanya Tuhan? Apakah kita domba-dombanya Tuhan? Dikatakan di sini bahwa Yesus memberi nyawanya. Ini menarik. Saudara harus menangkap ini pelan-pelan. Dikatakan, aku memberikan nyawaku bagi apa? Domba-dombaku. Siapa domba-domba di sini? Di dalam Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi domba. Sederhananya seperti ini. Yesus mati untuk semua orang, tapi kematian Yesus tidak berlaku bagi semua orang. Mengapa? Kalau kita baca ini semakin dalam, saudara akan berpikir berarti Yesus itu pilih-pilih. Nah, inilah yang disebut di dalam Alkitab predestinasi, yaitu sudah ditentukan Allah sebelumnya. Sama seperti Yudas, memang dia sudah ditentukan sebelumnya untuk apa? Binasa. Tidak enak. Saudara mungkin akan berkata kalau lihat hal itu, berarti Tuhan tidak adil. Berarti dia bukan Tuhan untuk semua orang. Iya, dia Tuhan untuk semua orang. Dia tetap Tuhan atas semua orang dalam keadilannya dan dalam kebenarannya. Ada orang tidak terima hal ini, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata, kalau dia Tuhan buat semua orang, kenapa dia izinkan pembantaian? Kenapa dia izinkan kematian? Kenapa dia izinkan ada orang dibunuh? Di mana Tuhan? Seakan-akan tidak adil. Nah, saudara, kita tidak bisa menilai keadilan Tuhan dengan keadilan kita. Tuhan sudah punya rencana di dalam semua hal. Bahkan saudara ketahui, ketika ada orang yang ditetapkan oleh Tuhan adalah pilihan Tuhan, dan ketika ada yang jahat membuat kematian atasnya, Tuhan sanggup membangkitkan dia. Betul? Tetapi ada orang-orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk demikian dan selesai, dan Tuhan harus merelakannya. Kita nggak bisa memahami, menyelami itu. Kita nggak bisa menyelami. Itu sebabnya apa yang terjadi. Bagaimana Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan apa? Roh Kudus yang menyatakannya. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Roh Kudus untuk mengenal Dia. Itu sebabnya, dengar baik-baik, kita yang dipilih oleh Tuhan ini, kita harus membangun iman kepada Dia. Dalam kita menerima pilihan Allah, kita akan bercerita kepada orang lain, untuk orang lain tahu apakah dia dipilih Tuhan atau tidak. Karena saudara akan lihat, ada orang yang tanda kutip pada akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ada orang yang sejak awal sepertinya jauh dari Tuhan dan pada akhirnya hidup bersama dengan
Tuhan. Karena apa? Allah sudah punya jalur untuk masing-masing orang. Nah, nanti di dalam Yohanes ini kita akan belajar itu terus nanti, pemilihan Tuhan. Nah, ini perlahan-lahan. Nah, jadi Allah menyebutkan tentang domba karena begini, ingat baik-baik, tadi ada kawanan yang besar yang digambarkan, tidak semua dia punya. Ada yang punya dia yang mendengar suaranya yang dia mati untuk mereka. Tetapi dengar, ini yang kedua, ayat 16. Kabar baik, ini kabar baik. Ada lagi padaku domba-domba apa? Lain, katakan domba-domba lain. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini mulainya seperti ini. Kawanan domba pertama yang disebutkan oleh Yesus itu adalah bangsa pilihan Allah. Yaitu apa? Israel. Itu dulu yang pertama. Nah, oleh bangsa ini akhirnya Injil sampai ke seluruh bumi. Nah, ketika Injil sampai ke seluruh bumi, ada yang mendengar, merespon dan semuanya, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, kutuntun juga. Kita itu dalam konteks Taurat adalah orang-orang yang sebenarnya tersesat, binasa, gak layak hidup, tidak layak menerima pengampunan. Tetapi karena Yesus yang sudah mati bagi kita, dan kita mengakui, menerima kematian Yesus, maka apa yang terjadi? Kita menjadi domba yang harus dituntun di luar daripada kawanan domba yang pertama tadi. Gitu loh. Di luar daripada kawanan domba itu. Jadi nangkap ya. Jadi ketika dia menjadi Tuhan atas semua orang, ada yang namanya apa? Urutannya. Nah, ini tidak enak memang. Tapi itu yang dikatakan Roma, pertama-tama untuk bangsa Israel. Tapi bersyukur kepada kita. Tuh, kenapa Tuhan pilih? Kenapa bukan bangsa Indonesia? Kenapa Tuhan pilih yang sana? Kan dia Tuhan, dia yang tentukan. Tuhan yang buat, itu hak prerogatif Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal 10 ini, di sini kita temukan namanya Injil. Itu tadi ya. 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi lihat, dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menerimanya kembali. Atau barang siapa menjaga nyawanya, justru akan hilang. Dari sini. Itu sebabnya dari ayat 17 ini kita tahu bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mati bukan karena salibnya. Dia mati bukan karena tentara Romawi, dia mati bukan karena paku di tangan, di kaki, dia mati bukan mahkota duri, dia mati bukan karena racun yang dikasih dalam mulutnya, tidak. Dia mati karena dia apa? Memberikan nyawanya. Makanya perkataan Yesus dia bilang apa? Bapa, kepadamu kuserahkan. Waktu dia menyerahkan nyawanya, maka dia mati. Semua siksaan itu tidak membuat Yesus mati. Tapi ayat itu, perkataan Yesus itu tidak berhenti. Dikatakan di sini untuk menerimanya kembali. Itu sebabnya setelah Yesus mati, dia dikuburkan, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia kembali kepada pangkuan Bapa, ditahta di sana untuk memerintah. Dia kembali karena dia dari sana awalnya. Jadi itu yang dikatakan menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, tadi saya sudah jelaskan. 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Saudara, mengapa orang-orang Yahudi itu berkata dia kerasukan setan, dia gila? Karena orang Yahudi, saudara, ini fanatismenya orang Yahudi pada zaman dahulu, yaitu apa? Mereka berkata hanya ada dua suku di muka bumi ini, Yahudi dan non-Yahudi. Itu sebabnya Alkitab berkata demikian, Yahudi dan non-Yahudi. Dan setiap kali orang Yahudi ini berdoa, dia ngomong begini, tiap kali pagi-pagi, ya Allah, aku bersyukur karena aku lahir sebagai orang Yahudi. Karena itu hak mereka, karena pemilihan Allah, mereka Yahudi dan mereka diselamatkan. Sehingga itu membuat mereka sombong. Aku bersyukur aku bukan non-Yahudi yang akan binasa. Itu mereka mengucap syukur.
Tapi tahukah kita seperti yang disampaikan tadi, Injil oleh karena pemberontakan orang Yahudi ini telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga akhirnya bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Nah itu sebabnya orang Yahudi ini berkata, kami kawanan dombanya, hanya kami, tidak ada yang lain. Gitu loh. Makanya dia bilang apa? Jangan dengarkan dia kerasukan setan dan gila. Tetapi yang lain ayat 21 berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Tidak dapat. Karena sebelumnya Yesus telah memelekkan orang buta di Yohanes pasal 9. Saudara, itu sebabnya saudara kita semua yang dipilih menjadi dombanya Tuhan. Dengar baik-baik, itu anugerah. Katakan itu anugerah. Banyak orang bermain-main dengan doktrin pilihan Allah ini. Mereka tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan pilihan ini di hadapan Allah. Kita buka sama-sama Roma 8:29. Saya tutup di sini. Karena dikatakan tadi, ada padaku domba-domba lain yang tidak dari kandang ini yang harus kutuntun. Nah, dia memilih domba-domba lain itu, yaitu saudara dan saya. Roma 8:29. Dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi Allah memilih dari semula. Mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi satu kawanan. Yesus yang sulung. Kita dimasukkan ke dalam kawanan itu. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga apa? Dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ini dari pihak Allah sendiri. Aku panggil, aku pilih, aku muliakan, aku benarkan mereka. Dari Allah sendiri. Itu sebabnya kita yang sudah menerima pilihan Allah, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus tentang domba di Australia, dan ini cukup mengejutkan banyak orang. Karena tema hari ini kita akan bawa kepada dombaku mengenal apa? Suaraku. Nah, jadi satu kali ada sebuah kejadian di mana domba-domba dicuri. Nah, pencuri ini memutarbalikkan kasus dan berkata, akulah pemiliknya. Jadi karena itu tidak ada rekaman CCTV, karena di pedesaan. Sang gembala ini miskin dan dia kalah dengan pencuri ini dengan kepintarannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus ini dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Nah, saudara tahu di pengadilan ada hakim, ada jaksa yang menuntut, ada hakim yang memutuskan perkara. Hakim ini tidak punya begitu banyak pengetahuan tentang domba, tentang penggembalaan. Oke, seperti biasa dipanggil polisi. Oke, di sini yang di sini yang terdakwa dan di sini yang menuntut. Nah, gitu ya. Kamu mencuri dombaku, dia bilang. Bukan, aku pemiliknya. Wah, mereka ributlah seperti itu, saling mempertahankan. Lalu hakim menuntun. Dipanggil saksi-saksi. Saksi di lingkungannya. Saksi semua membawa saksinya masing-masing. Dan sang hakim belum bisa memutuskan. Akhirnya karena hakim ini seorang yang tanda kutip tahu firman Tuhan, dia mengingat Yohanes pasal 10. Apa yang dikatakan? Kita panggil saksi terakhir. Bingung ini si penuntut dan juga terdakwa. Saksiku sudah habis. Saksiku juga sudah habis. Siapa saksi lagi? Oke, saksi terakhir. Bawa dombanya. Jadi beberapa ekor domba dibawa masuk ke dalam ruang pengadilan. Dibawa masuk. Anda yang berkata bahwa Anda adalah pemilik dan dia pencuri, sekarang coba Anda berdiri. Saudara pergi ke pintu itu. Di sana. Keluar dari pintu, dibuka pintunya. Di luar sana, oke. Semua diam. Semua diam. Oke, sekarang Anda panggil domba ini. Saudara tahu orang ini berusaha sedemikian rupa memanggil domba itu malah mundur ketakutan. Ketakutan. Karena apa? Seperti ayat firman Tuhan tadi. Itu orang apa? Orang asing.
Dia tidak mau mendengarkan, bahkan dia ketakutan. Lalu dipanggil dia, silakan duduk. Anda pencuri yang telah dituduh, dan Anda berkata Anda pemiliknya, silakan keluar. Dia keluar dari sana. Panggil dombanya, semua disuruh diam, sama seperti tadi. Dia panggil, tiba-tiba domba yang ketakutan itu, yang mundur-mundur ini, yang kepalanya sudah bersatu-satu dengan yang lain, dia dengar suara itu, dan dia keluar. Langsung hakimnya bilang apa? Kasus selesai. Jadi ini bukan hanya ada dalam Alkitab. Sampai hari ini kasus ini bisa dibuat karena apa? Demikian. Dan saya mau ambil beberapa kesimpulan. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang agung. Saya akan membuat 4 kesimpulan dengan 4 pertanyaan. Ya, 4 kesimpulan melalui 4 pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Yang pertama dari ayat ini, kita belajar sama-sama kalau dia adalah di ayat yang 1 dikatakan ada kawanan. Ada kawanan. Ada kawanan, ada kumpulan. Ada tempat di mana domba itu diamankan. Pertanyaan yang pertama kepada semua kita di sini dan yang mendengarkan ini secara online. Apakah saudara punya tempat kawanan di mana engkau merasa aman? Di mana engkau merasa terjagai? Di mana tidak ada pencuri yang mengancam nyawamu? Secara rohani banyak orang tidak punya kawanan, tidak punya komunitas, tidak punya tempat yang membuat dia aman di bawah pemeliharaan penjagaan. Gereja adalah kawanan yang Tuhan sediakan di muka bumi ini untuk orang terhilang atau terhindar dari ancaman yang namanya setan sang pencuri itu. Oleh sebab itu pertanyaan pertama dari kesimpulan ini adalah, apakah saudara sudah menemukan tempat kawanan di mana engkau akan digembalakan? Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi di firman Tuhan ini kita mendengar bagaimana domba itu dikenal oleh gembalanya. Domba itu mendengar suara dan domba itu dipanggil menurut namanya. Pertanyaan dari yang kedua ini adalah, apakah saudara kita sebagai domba gembalaan Allah itu mengenal sang gembala agung kita? Apakah kita membuka telinga kita untuk mendengar dan mengikuti apa yang dia mau? Itu. Jadi jangan hanya nyebut dirimu domba, tetapi kalau engkau tidak mengenal sang gembala dan tidak mendengar perkataan sang gembala, maka orang asing yang akan kita dengar. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah, dari poin yang kedua ini, apakah saudara mengenal sang gembala agung? Apakah saudara mendengar suara sang gembala agung? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersyukur karena dikatakan bukan hanya Yesus berkata dia gembala, tapi dia berkata dialah pintu. Saudara tahu ketika Yesus itu dikatakan dia pintu, yang dilakukan oleh sang gembala adalah setiap kali domba itu mau kembali ke kawanannya, ke dalam kandangnya, sang gembala akan mengambil tongkat dan ketika mereka masuk satu persatu, dia akan inspeksi, dia akan buat tongkatnya seperti ini, dia lihat dulu. Ada yang luka tidak, ada yang sakit tidak, dan semuanya. Karena kalau umpamanya dombanya luka, sakit, dimasukkan untuk bertemu dengan domba yang lain, nanti penyakitnya menular. Jadi dia diinspeksi, diselidiki di pintu itu. Yesus adalah pintu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan Yesus adalah pintu untuk semua kehidupan kita? Ketika pekerjaan, apakah Yesus menjadi pintu untuk pekerjaan? Apakah Yesus menjadi pintu untuk usaha? Apakah Yesus menjadi pintu untuk sekolah pendidikan kita? Apakah Yesus menjadi pintu untuk rumah tangga, untuk pelayanan, untuk segala sesuatunya? Yang menjadi filter, yang menjadi penjaga, yang menginspeksi, melihat apakah semua ini sudah sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, ketika Yesus berkata dia Yesus berkata dia gembala dan kita domba, dia menggambarkan antara hubungan Allah dengan dia, bukan orang asing, yaitu dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa
Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Bahkan dia memberikan korban nyawanya sesuai dengan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apakah kita punya hubungan dengan Allah yang membuat kita berani untuk berkorban seperti Yesus punya hubungan dengan Bapa dan sampai akhirnya dia berani mengorbankan nyawanya. Dia bukan upahan. Apakah kita upahan atau kita ikut seperti Yesus? Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar firman Tuhan ayat demi ayat. Kami menemukan arti dan aplikasinya dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau belajar semua menjadi domba yang mendengar suara Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terbukalah telinga setiap kami untuk mendengar suara-Mu dan buat kami mengenal suara-Mu. Tuhan, tolong kami untuk tidak takut dengan pencuri dan perampok, karena Engkau berjaga-jaga bagi kami. Tolong juga kami pada akhirnya ya Tuhan. Mungkin ada banyak orang di luar sana. Mereka adalah seperti domba yang tak tergembalakan. Mereka lelah, mereka terlantar karena tidak ada yang menggembalakan dan tidak punya kandang, tidak punya kawanan. Kami yang sudah digembalakan oleh Tuhan, yang punya kandang yang adalah gereja, komunitas kami. Kirim, utus kami kepada mereka Tuhan. Untuk kami membawa mereka kepadamu, Sang Gembala Agung. Membawa mereka kepada kawanan domba ini, kepada kandang ini, supaya dituntun bersama-sama. Terima kasih, kami bersyukur hari ini di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki hidup dan hidup berkelimpahan di dalam segala hal. Jadilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, sampai bertemu dalam Bible Study minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.